Welcome to Comcast. Together we speak, together we learn. Hi, it's me, Winda Yuniar. On this episode, aku akan mengajak kalian sejenak melintasi ruang-ruang kecil di hati aku. So, if you're ready, hold my hands and take a deep breath with me. Kalian pernah gak berada di antara kekacauan, lalu tatapan kalian yang mengarah ke satu titik perlahan memburam? Kemudian di antara kekacauan itu, pertanyaan yang paling lantang diteriakkan pikiran adalah, kapan semua ini akan berakhir? Ya, beberapa masa yang lalu, aku pernah berada di situasi itu. Mungkin di sini aku gak bisa ceritain masalahnya. Biar aja itu jadi cerita dan luka aku sendiri. Tapi masalah dan situasi itu yang buat aku ngerasa kalau aku benar-benar sendirian. All the problems, all the trauma, semua nyerang dan seolah bunuh aku perlahan dari dalam. Dan itu gak sebentar, tapi bertahun-tahun. Aku harus apa? Aku harus pergi kemana? Ke siapa aku bisa bercerita? Gak ada. Dan aku gak mampu untuk ceritain masalahku. Because I don't have someone to talk to. Bahkan kalau ada pun, aku harus mulai dari mana? Terlalu banyak dan terlalu rumit untuk diceritakan. Dan orang-orang juga punya masalahnya sendiri. Jadi aku pasti gak bisa ungkapin apa yang aku rasai. Itu yang dulu aku pikirkan. Saat itu aku tetap jalanin hari-hari aku kayak biasa. Sekolah, kerja, kuliah, ketemu orang-orang. Tapi senyumku gak pernah lebar. Bicaraku gak banyak. Dan tawaku gak pernah selepas yang aku mau. Tanpa sadar aku jadi menyendiri. Menarik diriku dari orang lain dan batasin orang lain buat dekat sama aku. Termasuk keluarga dan teman-teman aku sendiri. Mungkin itu self-defense mechanism yang aku buat untuk menyelamatkan diriku dari masalah baru. Sementara aku berbenah menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan biar orang lain tahu kalau aku baik-baik aja. Tapi ternyata keputusan itu salah besar. Aku semakin diperangi diri sendiri. Aku menutup diriku, menyendiri. Tapi sebenarnya aku sangat kesepian. Sangat takut. Karena saat sendiri itulah semuanya terasa nyata. Saat semua hal itu muncul dan mulai menyiksaku, aku meringkuk gemetar di pojok kamar yang gelap. Dengan suara musik yang sengaja aku keraskan supaya isak tangisku gak didengar orang. Dan untuk kesekian kalinya aku membuat luka baru. Lagi. Lututku membiru. Bersujud meminta bantuan Tuhanku hingga tangisku sudah tidak lagi bersuara saking pedihnya. Apa yang Engkau rencanakan padaku ya Tuhan? Untuk apa Engkau siapkan diriku sampai aku harus hancur ini? Apakah aku yang bersalah dan ini semua hukuman untukku? Tapi, kenapa harus aku?
Hancurnya fisik dan psikisku sudah tidak bisa lagi aku gambarkan. Setiap hari mencari cara agar terlepas dari rantai yang mengekang dan menyiksaku. Aku bisa saja menyerah. Tapi satu-satunya hal yang membuatku bertahan adalah orang tuaku. Mama sama papa udah berjuang buat aku sampai detik ini. Jadi aku gak boleh mati. Aku kuatkan diriku dengan kalimat itu, sementara aku gak pernah dapat kalimat penenang dari mereka. Ya karena mereka gak tahu. Dan aku gak ingin mereka tahu. Dan satu ketika, saat aku udah semakin muak, aku gak mau terus-terusan kayak gini. Aku harus menyelamatkan diri, pikirku. Kemudian entah keberanian dari mana aku memutuskan untuk memaksa menarik diriku keluar dari situasi itu. Dan seperti yang udah aku perkirakan, aku dihantam habis-habisan. But I think it's now or never. Aku mengerahkan semua yang tersisa dari diriku untuk melawan dan keluar dari sana. Mengumpulkan kembali puing-puing diriku yang hilang di perjalanan keluar dari semua itu. Kemudian ku bawa diriku pergi sangat jauh. Gak kusangka tempat baru yang aku datangi dipenuhi dengan orang-orang paling hangat yang baru kutemui seumur hidupku. Aku menghabiskan waktu dan kesempatan itu di sana bersama mereka sebaik-baiknya. Agar saat aku kembali, tidak ada lagi penyesalan dan luka yang tersisa. Aku juga berusaha lebih open dan bonding lagi dengan keluarga dan teman-temanku. Dan mulai saat itu, I feel like I'm back. It's me, this is the real me. Aku ngerasa bebas dan bahagia. Dan untuk pertama kalinya semenjak waktu yang gak aku ingat, aku ngerasa hidup. Dan saat aku kembali lagi ke sini, yang mana hal itu sempat aku takutkan bisa ngebawa aku lagi ke masa-masa kelam lalu, rupanya gak semengerikan itu. Setelah aku lebih ikhlas dan perasaanku sudah lebih tertata. Bahkan aku diberikan hal-hal membahagiakan dan dipertemukan dengan seseorang yang gak aku sangka, yang bisa nerima aku, mendengarkanku dan memelukku erat tanpa bertanya mengapa dan bagaimana. Aku akan selalu bersyukur dan berterima kasih atas itu semua. Dan kebahagiaan ini hasil dari perjuangan mati-matianku kemarin yang baru aku rasakan buahnya saat ini. Semoga tidak hilang. Semoga bisa bertahan lama. Karena aku udah merasa cukup. Udah merasa sangat penuh sampai aku gak ingin apa-apa lagi. Sesederhana itu. Meskipun aku gak tahu ke depannya gimana dan akan seperti apa, tapi aku tahu satu hal. Bahwa aku udah lebih kuat dan aku tahu gimana melewatinya. Karena balik lagi, aku udah lebih ikhlas dan nerima semuanya. Aku gak bilang sembuh karena aku tahu selagi masih bernafas, masa itu akan selalu aku ingat dan aku bawa seumur hidupku. Dan menurutku, kita gak pernah benar-benar sembuh. Kita hanya menerima dan ikhlas, kemudian terus berjalan dan biarkan waktu mengubur luka-luka kita. Agar saat kita teringat lagi, atau ada hal-hal yang nge-trigger kita ke apa yang terjadi di masa lalu, gak akan ada lagi kesedihan. Namun yang ada hanyalah perasaan lega yang menyadarkan kita bahwa masa itu ngebentuk kita yang sekarang.
Dan juga perasaan takjub bahwa ternyata kita bisa sekuat itu. Karena terlepas dari apa yang kita alami, kita tetap pantas dicintai dan dirayakan. Sebagaimana hal-hal gelap patut dicintai, hingga ia menemukan warnanya sendiri. Tuhan itu baik. Maka dari itu, akan selalu ada pelangi yang membentang menyambut kita di saat semuanya usai. Asalkan kita tetap bertahan dan mengusahakan yang terbaik untuk melewati sebesar apapun badai itu. Bukan demi siapa-siapa, melainkan demi diri kita sendiri. Bukan demi bahagia yang kita cari, tapi demi bahagia yang kita ciptakan.